Ya, kelihatan Pak. Ya, hari ini saya lanjutkan lagi dengan pertemuan yang ke-6 yaitu validitas dan reliabilitas. Reliabilitas ya. Oke. Apa itu yang dimaksud dengan validitas? Kita lanjutkan. Jadi istilah validitas dipakai berkaitan dengan hasil pengukuran atau pengamatan, sedang istilah reliabilitas dipakai berkaitan dengan alat yang digunakan atau yang dipakai untuk melakukan pengukuran. Jadi kalau validitas itu hasil pengukuran, reliabilitas itu adalah alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran. Nah, jadi kita lihat validitas atau tingkat ketepatan ya adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkannya. Dari sudut instrumen pengukuran adalah kemampuan ya instrumen penelitian untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat dan benar. Jadi validitas berarti juga bahwa instrumen penelitian merupakan bukti kemampuannya dalam mengungkapkan sesuatu atau ukur atau diamati oleh peneliti. Jadi yang sungguh dalam kenyataan ya. Kemudian reliabilitas atau tingkat ketepatan, ketetapan adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data secara tetap dari sekelompok sampel. Instrumen yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi cenderung menghasilkan data yang sama tentang suatu variabel atau unsur-unsurnya jika diulangi pada waktu yang berbeda pada kelompok sampel yang sama. Jadi kalau populasi kan seluruhnya ya dibagi menjadi beberapa kelompok sampel ya, kalau terus kemudian lakukan pengukuran ya hasilnya akan tidak terlalu jauh berbeda ya, hampir sama. Setiap pengukuran atau deretan pengukuran dapat termasuk dalam klasifikasi neither valid nor reliable atau tidak valid dan tidak reliable. Jadi bisa valid, bisa tidak valid. Ya. Bisa reliable juga bisa tidak reliable. Keempat, namanya kombinasi dari reliable dan valid. Ya. Keempat, valid dan reliable, valid dan reliable. Jadi ada valid dan tidak reliable. Ada tidak valid tapi reliable, dan ada 4 ya kualifikasinya ya. Jadi setiap pengukuran atau dalam pengukuran dapat termasuk dalam klasifikasi 4 tadi, valid dan tidak reliable, terus valid tapi tidak reliable ya, terus juga sama reliable tapi tidak valid. Keempat, valid dan reliable. Jadi yang diharapkan juga valid dan reliable ya dalam setiap pengukuran. Dalam hal ini kita menyadari bahwa alat ukur dan hasil pengukuran berkaitan atau merupakan satu kesatuan, sehingga kriteria validitas dan reliabilitas tidak dapat berdiri sendiri. Jadi valid dan juga harus real. Jadi harus ada valid dan real. Kan orang sering mengatakan valid nggak tuh ya? Ya. Dengan faktanya bagaimana? Nah, jadi itu maksudnya dengan validitas dan reliabilitas. Dan kita selalu berusaha untuk membuat atau memakai alat ukur yang terpercaya dengan hasil pengukuran yang valid. Selesai ya. Itu tentang validitas reliabilitas. Ada yang bertanya? Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya. Izin Pak, izin bertanya. Kan di klimatologi itu kan penelitian itu berbasis pada data gitu Pak. Nah, bagaimana gitu ketika kita penelitian dan datanya itu menunjukkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita, tapi pas kenyataan di lapangannya itu dan secara kasat matanya itu nggak sesuai dengan hasil data itu gitu Pak. Apakah penelitian tersebut dapat diterima atau bagaimana?
Baik. Jadi kan penelitian itu tidak selalu menghasilkan ya validitas dan reliabilitas tadi, makanya dibagi 4. Jadi kalau kamu menemukan di satu penelitian, kita dengan harapan kamu, maunya dengan hipotesis kamu, ya maunya dengan tekanan sekian, ya ternyata akan menghasilkan hujan, namanya. Ternyata setelah kalian olah, ternyata ya dengan satu metode, ternyata dengan namanya kelembapan sekian, ternyata tidak terjadi hujan, bisa terjadi gitu. Tapi di luar juga bisa juga dengan kelembapan sekian malah terjadi hujan. Nah, itu yang disebut dengan validitas dan reliabilitas. Jadi peserta penelitian tidak harus menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Tapi sebelumnya kan kalau kita melakukan penelitian itu biasanya kan sesuai dengan harapan kita ya. Jadi makanya kalau ada El Nino pasti di sini akan produksi padi akan menurun. Nah, ternyatanya begitu kalau kamu olah ternyata dengan ternyata dengan ada El Nino malah produksinya naik, bisa terjadi gitu. Makanya semua penelitian itu ya ada validitas dan reliabilitasnya, maksudnya gitu. Ya, Firman. Ya, halo. Jadi nanti kalau kalian melakukan penelitian itu kadang-kadang kita, ya saya kan pernah diskusi sama pembimbing saya dulu gitu. Jadi semua penelitian itu tidak harus hasilnya sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan validitas dan reliabilitas gitu. Benar, ternyatanya begitu ya. Saya mengharapkan dulu saya waktu meneliti selama 100 tahun ya, data tentang El Nino dan La Nina gitu. Ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Contohnya tidak semua, jadi kan harapannya kalau suatu daerah namanya ya kita ini kan kalau kena El Nino itu dia akan kering, ternyata tidak kering, malah sebaliknya gitu ya. Jadi di Indonesia itu tidak semua daerah sama wilayah ya itu namanya akan menjadi kering. Karena apa? Faktor lokal lebih kuat daripada faktor regional atau globalnya. Jadi lebih menonjol faktor lokalnya gitu. Jadi tapi secara umum ya, secara umum kalau ada El Nino, fenomena El Nino itu ya, itu wilayah Indonesia banyak mengalami kekeringan. Hanya beberapa daerah kan kalau kita banyak dari tadi ada pengujian sampel, dari satu sampel itu ternyata umumnya jadi kering, tapi kenyataan tidak semua gitu. Nah, itu yang disebut dengan validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas bisa didapat kalau kita melakukan uji sampel, beberapa uji sampel gitu. Dari populasi, nah, jadi seluruh penduduk Indonesia menjadi 180 berapa juta itu ya, ambil ternyata ya, tapi perbedaannya nggak banyak. Kita kan biasanya kalau ngambil secara umum ya. Ada lagi? Hafiz, nggak tanya? Siap, kayaknya cukup Pak. Oke. Puasa rasanya kalau ngajar ya berat itu ya. Ngantuknya saya tadi sebenarnya ngantuk banget itu ya. Oke. Kira-kira kita lanjutkan metode tropis ya, klimatologi tropis ya, apa? Klimatologi tropis Pak. Ya, mungkin bisa langsung ya. Langsung aja bisa Pak. Oke. Ya tunggu kira-kira 5 menit lah ya, 5 atau 10 menit ya. Ya Pak.